Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutri Safitri dari kelas 96. A. Berpikir komputasional atau computational thinking. 1. Komputasi atau computation. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Adapun komputasi bagian dari luar ilmu komputer berbeda dengan ilmu matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusun model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. 2. Teori komputasi atau computational theory. Teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Teori komputasi terbagi menjadi 3, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. A. Teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. B. Teori komputabilitas. Untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. C. Teori kompleksitas. Mengklasifikasi persoalan sebagai persoalan mudah atau easy, atau persoalan sulit atau hard. 3. Pengertian berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan sesuatu masalah yang dihadapi. Pemikiran komputasional adalah suatu proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan, antara lain: A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. Menurut Jonathan M. Wing, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan mengungkapkan solusinya sedemikian rupa sehingga komputer, manusia atau mesin dapat bekerja secara efektif. 4. Karakteristik berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: identifikasi, analisis, implementasi, solusi. 5. Metode berpikir komputasional. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi adalah suatu proses dalam computational thinking yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Langkah-langkah dekomposisi: identifikasi masalah utama, buat serta susun daftar komponen penyusun utama, buat serta susun daftar bagian-bagian kecilnya, buat rencana dalam menyelesaikan masalah sesuai urutan, selesaikan setiap bagian kecil hingga ke detail. B. Pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Cara mengenali pola: melihat secara langsung, memikirkan dengan matang pola tersebut, merasakan pola. C. Abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Langkah-langkah proses abstraksi: mengumpulkan submasalah dari hasil dekomposisi, menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut terhadap seberapa besar dampak dari submasalah tersebut terhadap masalah kompleks, menghilangkan submasalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tidak penting. D. Algoritma. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang ada dan sangat mudah diterapkan karena mudah untuk didesain dan dipahami. Algoritma desain adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Cara menulis algoritma: kalimat deskriptif, flowchart, pseudocode. B. Contoh penerapan berpikir komputasional. Contoh penerapan computational thinking yang dapat kita ambil ialah mencuci pakaian.
Dengan computational thinking, kita mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Mari kita kembali pada masalah mencuci pakaian. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Kita akan menentukan dan baru mengelompokkan apa saja proses yang akan dihadapi, seperti menyiapkan hanger, memisahkan pakaian berdasarkan jenis, menyiapkan ember dan alat cuci, lalu proses mencucinya dan menjemurnya. 2. Pengenalan pola. Dengan melihat pakaian yang akan dicuci pada saat memilih pakaian sebelumnya, kita akan menemukan banyak jenis pakaian yang menunjukkan bahwa dia layak untuk dicuci dan yang tidak. Dari sini, kita akan membuat prediksi seberapa banyak deterjen yang akan dipakai atau air yang akan dibutuhkan. 3. Abstraksi. Setelah memilih pakaian mana yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian dengan warna berbeda tidak akan terkena luntur. 4. Algoritma. Setelah mengikuti semua langkah di atas, kita akan mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian. Dengan memulai dari pemilih pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, meremas, dan yang terakhir adalah menjemur. Oke, lanjut ke bab 7, materi tentang membuat karya teknologi untuk memecahkan persoalan. A. Peran TIK dalam pemecahan masalah. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. 1. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkiraan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang sering disebut dengan koran. A. Masa prasejarah. Di masa prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Kemampuan manusia dalam berbahasa di masa itu hanya berkisar pada bentuk suara, dengusan, dan isyarat tangan. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti trompet yang terbuat dari tanduk binatang atau isyarat dari asap sebagai alat pemberi peringatan adanya bahaya. B. Masa sejarah. Di masa sejarah, proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Periode 2900 sebelum Masehi, muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang. Bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. C. Masa modern. Pada masa modern awal tahun 1400-an di mana telah ditemukan mesin cetak menggunakan plat huruf dari besi. Hingga di masa ini mulai ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. 2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Adapun fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi secara umum sebagai berikut. Menangkap, yaitu melalui capture terhadap data dan informasi. Menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain. Mengolah. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya. Transmisi, yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. Mencari kembali, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali data dan informasi yang sudah disimpan. Menghasilkan, yaitu mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. 3. Tujuan utama teknologi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.
A. Tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah, teknologi juga berperan penting di dalamnya. Pemecahan masalah di sini berhubungan dengan semua masalah yang terjadi pada manusia. Selain itu, teknologi informasi sebagai pemecah masalah juga dapat diterapkan pada setiap perusahaan. Teknologi informasi yang menyangkut tentang teknologi komputer, di mana komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah informasi yang bermanfaat. B. Tujuan teknologi informasi dalam membuka kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, keaslian, dan perincian. Karya-karya kreatif ditandai dengan orisinalitas, memiliki nilai, dapat ditransformasikan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengintegrasian teknologi dalam pelajaran sangat membuka peluang untuk membentuk kreativitas dan kemandirian seseorang. C. Tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. Teknologi dapat dikatakan efektif dan efisien sebab dapat diakses dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Peranan teknologi seperti itu akan berdampak baik untuk kehidupan manusia. Seseorang akan mudah mendapatkan semua informasi yang lengkap di seluruh dunia tanpa harus membayar mahal. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi yang sesuai dengan masalah. C. Konsep matematika dalam program komputer. Matematika menggunakan angka-angka untuk melakukan perhitungan. Implementasi komputasi dalam cabang ilmu matematika, yakni keikutsertaan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputer dalam ilmu matematika. Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu atau sains. 1. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Sebenarnya, kata komputer pertama kali dipergunakan secara umum pada tahun 1613. Arti kata komputer itu sendiri mengacu pada perhitungan aritmatika dan kata tersebut masih dipergunakan hingga pertengahan abad ke-20. Seiring dengan perkembangan zaman, dari akhir abad ke-19 hingga seterusnya, komputer berubah makna menjadi sebuah mesin yang melakukan komputasi. 2. Karakteristik komputasi modern. Komputasi modern memiliki 3 karakteristik umum, yaitu komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 3. Manfaat komputasi modern. Komputasi modern melakukan perhitungan dengan menggunakan komputer yang canggih. Dari sana dapat terlihat bahwa komputer modern dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah berikut. A. Akurasi. Akurasi merupakan masalah yang paling penting dalam memecahkan masalah. B. Kecepatan. Manusia pasti menginginkan masalah dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga perlu metode kecepatan untuk mengolah perhitungan dalam waktu singkat. C. Problem volume besar. Data yang besar tentu membutuhkan suatu cara penyelesaian yang khusus. Oleh karena itu, digunakan metode downsizing atau paralel pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. D. Modeling. Modeling merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan suatu perhitungan yang rumit. E. Kompleksitas. Komputasi modern dirancang untuk menangani masalah yang kompleks sehingga dapat diterapkan pada komputer. Dengan menggunakan teori Big O, komputasi modern dapat melakukan perhitungan untuk memecahkan masalah kompleksitas yang kerap dihadapi pada komputer. 4. Macam-macam komputasi modern. A. Mobile computing. Mobile
Skill computing merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga manusia bisa berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa kabel dan tergantung di suatu tempat. B. Great computing. Great computing merupakan komputasi yang dilakukan menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis. C. Cloud computing. Cloud computing merupakan komputasi yang dinamis dengan memanfaatkan sumber daya virtual yang menyediakan layanannya melalui internet. 5. Langkah-langkah pemecahan masalah dengan konsep matematika. Secara umum, strategi pemecahan masalah yang sering digunakan adalah strategi yang dikemukakan oleh Poisson 1973. Langkah-langkah pemecahan masalah matematika yang dikemukakan oleh Poisson sebagai berikut: memahami masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, melihat kembali. D. Membuat karya untuk memecahkan persoalan. 1. Program menentukan kelulusan siswa. A. Unsur memasukkan jumlah siswa. B. Unsur memasukkan nama siswa pertama. C. Unsur memasukkan nilai dari siswa pertama. D. Nama dan nilai dimasukkan berulang sesuai jumlah siswa. E. Jika nilai siswa 75 atau lebih, siswa dinyatakan lulus. F. Sedangkan jika nilai siswa kurang dari 75, siswa dinyatakan tidak lulus. 2. Program menghitung nilai akhir siswa. Unsur memasukkan rata-rata nilai tugas siswa. B. Unsur memasukkan nilai UTS. C. Unsur memasukkan nilai UAS. D. Jika nilai akhir siswa kurang dari atau sama dengan 20, maka grade E. E. Jika nilai akhir siswa lebih dari 20 dan kurang dari atau sama dengan 40, maka grade D. F. Jika nilai akhir siswa lebih dari 40 dan kurang dari atau sama dengan 60, maka grade C. G. Jika nilai akhir siswa lebih dari 60 dan kurang dari atau sama dengan 80, maka grade D. H. Jika nilai akhir siswa lebih dari 80 dan kurang dari 1 atau sama dengan 100, maka grade A. I. Nilai akhir siswa didapatkan dari rumus tugas kali 20%, tambah UTS kali 30%, tambah UAS kali 50%. 3. Program menghitung gaji karyawan. A. Jika jam kerja karyawan lebih dari 48 jam per minggu, akan mendapatkan uang lembur dengan perhitungan uang lembur jam kerja kurang 48 kali 4.000. B. Jika jam kerja kurang dari 48 jam, maka pegawai tidak akan mendapatkan uang lembur. C. Perhitungan gaji karyawan adalah upah tambah uang lembur. D. Input berupa nama karyawan, golongan, dan jam kerja. E. Outputnya adalah nama karyawan dan gaji yang diterima. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.